Selamat berjumpa kembali di hari yang kedua setelah kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari Minggu 27 Desember 2020, Gereja Katolik merayakannya sebagai pesta keluarga kudus, yakni terdiri dari Yesus, Maria, dan Yusuf. Mereka dijuluki sebagai keluarga kudus karena hidup mereka sungguh dikuduskan bagi Allah, dan seluruh karya pelayanan Tuhan Yesus betul-betul diarahkan gloria demi kemuliaan hanya pada Allah. Soli Deo Gloria. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, pada pesta keluarga kudus ini saya hendak mengantar umat beriman, teristimewa keluarga-keluarga Kristiani, untuk menyadari sesungguhnya adalah keluarga sejati, keluarga kudus adalah keluarga yang beriman dan berpengharapan dan hidup dalam suasana sukacita. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Saya mengawalinya dengan mengutip bacaan yang dimaksud. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan bahwa semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadanya, dan sesungguhnya apa yang Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta anak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak ini
selanjutnya bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, pada pesta keluarga kudus ini saya mau mengajak ibu bapak saudara-saudara sekalian untuk merenungkan bahasa Santo Paulus ke-6 yang mengatakan demikian. Rumah keluarga kudus Nazaret itu sekolah di mana kita mulai mengerti hidup Yesus. Katakanlah sekolah Injil. Maka kepada keluarga-keluarga Kristiani saya mengamanatkan, jadilah keluarga yang beriman dan berpengharapan serta berkutat dalam konteks cinta kasih. Saudara-saudara umat beriman yang terkasih, membangun keluarga yang beriman, berpengharapan, dan hidup dalam cinta kasih tidaklah gampang. Tetapi harus disadari dengan sungguh bahwa ketika Anda dipanggil untuk menjatuhkan pilihanmu menjadi seorang ayah dan menjadi seorang ibu, dan Anda diresmikan pernikahanmu di pelaminan altar suci, Anda bertanya jawab dan Anda sendiri yang membangun kesepakatan pernikahanmu itu. Janji pernikahanmu adalah sebagai berikut. Bersediakah saudara untuk memilih si A sebagai istrimu atau suamimu? Bersediakah Anda untuk menerima dalam untung dan malang, di waktu sehat atau sakit? Jawabannya ya, saya bersedia. Menarik mendengarkan pernyataan ini. Pernah ada seorang teman imam begitu luar biasa menghantar pasangan ini menyadari dengan sungguh. Jadi ketika orang itu menjawab ya, saya bersedia, pastornya dari balik altar dia mengatakan, yang benar. Suatu hal yang guyonan tetapi menantang pasangan baru itu. Apakah Anda bersedia untuk memilih dia sebagai pasangan hidupmu? Untuk menerima dia dalam untung dan malang, di waktu sehat ataupun sakit? Membangun keluarga Kristiani yang sejati yang pertama adalah betul-betul menjadi keluarga yang beriman. Keluarga yang beriman adalah sebagaimana Simeon dan Hana mengajarkan kita bahwa sesungguhnya meyakini dan mengikuti Yesus sebagai Sang Penyelamat dan sebagai terang hidup kita, isi nubuat Simon dalam sebuah keluarga. Dan sedangkan, jadi sekali lagi saya tegaskan, keluarga yang beriman adalah keluarga yang meyakini dan mengikuti Yesus Kristus. Karena Anda telah dipersatukan oleh Allah, dan yang telah dipersatukan ini tidak boleh diceraikan oleh manusia. Berarti Yesus Kristus yang menjadi panutan hidupmu, yang menjadi pokok paham dasar imanmu. Sedangkan sebagai keluarga yang berpengharapan berarti meyakini dan menghidupi bahwa Tuhan Yesus adalah jaminan hidupku. Kalau bukan Tuhan Yesus, siapa lagi yang Anda mau mengangkatnya sebagai jaminan hidupmu? Anda sudah mengikrarkan pernikahan sucimu di altar suci, dan Tuhan mengatakan hendaklah yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dipersatukan oleh Allah berarti dia sebagai jaminan hidupmu dan sebagai keluarga yang beroleh keselamatan berasal dari Allah sendiri. Akhirnya kita dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita, keluarga kita,
bagi Tuhan sebagaimana dilakukan oleh Yesus. Dan semuanya ini berkutat di dalam keramba cinta kasih. Orang yang beriman dan orang yang berpengharapan, sedangkan hidupnya penuh dengan konflik, penuh dengan pertentangan, maka sesungguhnya dia bukan keluarga kudus. Cinta kasihlah yang mempererat hukum relasi suami istri dan anak-anak itu. Maka disitulah kita memiliki iman, pengharapan, dan cinta kasih. Semoga semua keluarga Kristiani betul-betul menyadari panggilan hidupmu menjadi keluarga yang sungguh beriman, ya karena dia mengikuti Yesus sebagai sang penyelamat dan berpengharapan karena Yesus adalah jaminan hidup, dan itu semua berziarah di dalam ranah cinta kasih. Oleh karena itu saya mengakhirinya dengan berdoa bagi keluarga-keluarga Kristiani, mohon bantuan teladan hidup keluarga kudus. Yesus, Maria, dan Yosef, di dalam diri kalian kami merenungkan keagungan cinta sejati. Kepada kalian dengan penuh kepercayaan kami menyandarkan diri. Keluarga kudus Nazaret, buatlah keluarga kami juga agar menjadi tempat persekutuan dan senakel doa, sekolah Injil yang otentik, dan gereja rumah tangga kecil. Keluarga kudus Nazaret, semoga keluarga-keluarga tidak pernah lagi mengalami kekerasan, keterasingan, dan perpecahan. Semoga siapapun yang pernah terluka atau melakukan perbuatan tercela menunjukkan penghiburan dan penyembuhan segera. Keluarga kudus Nazaret, buatlah kami semua menyadari akan sifat kudus dan tak terganggu gugat keluarga serta keindahannya dalam rencana Allah. Yesus, Maria, dan Yosef, dengarkanlah kami dan terimalah permohonan kami. Selamat berbahagia kepada keluarga kudus di seantero dunia. Tuhan memberkati keluargamu. Amin.